semula. This call is now being recorded. Orang yang menerima Tuhan Yesus, yang sama artinya dengan orang pilihan, adalah orang-orang yang diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Kita juga pernah bahas ini. Cukup sering malah saya menyinggung hal ini. Yohanes 1 ayat 12. Kepada setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa, dalam bahasa aslinya exousia, supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, orang-orang yang menerimanya di sini, dalam hal ini, yaitu kita, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bahasa asli kuasa di situ, dalam teks aslinya memakai kata exousia, yang artinya hak istimewa atau fasilitas keselamatan. Jadi kalau Tuhan Yesus nyuruh kita buat jadi sempurna, sama seperti Tuhan Yesus sendiri yang adalah sempurna, mungkin kita yang baru pertama kali belajar, kita bakal bilang, emang kita bisa sempurna? Tunggu dulu. Tuhan Yesus udah kasih fasilitas buat jadi sempurna, fasilitas keselamatan, yaitu dikembalikan manusia ke rancangan semula. Apa tuh Kak fasilitas keselamatannya? 1. Penebusan. 2. Roh Kudus. 3. Injil. 4. Penggarapan akan firman Tuhan. Kita udah pernah bahas waktu itu ya. Jadi orang yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa supaya jadi anak-anak Allah. Kuasa itu adalah penebusan. Saya ulang sekali lagi. Kedua, Roh Kudus. Ketiga, Injil. Keempat, penggarapan akan firman Tuhan. Atau penggarapan Allah melalui segala kejadian kehidupan ini. Dengan fasilitas ini kita dimampukan untuk lahir baru. Sementara dalam perjanjian lama tidak ada penebusan. Belum ada Injil. Roh Kudus undur dari manusia. Kejadian 3 yang Roh Kudus undur dari manusia ya. Jadi mereka nggak bisa lahir baru. Makanya kenapa ayat perjanjian lama itu bukan membicarakan tentang kelahiran baru secara spesifik, tapi membicarakan tentang zaman perjanjian baru. Makanya tadi dibilang perjanjian lama, ayat yang menunjuk tentang kelahiran baru, itu lebih bersifat sebagai nubuatan. Nubuatan itu artinya meramalkan sesuatu yang akan terjadi di depan, yaitu zaman perjanjian baru. Oke, ini kita masih bahas pengertian dan analogi lahir baru ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang analogi kelahiran baru. Apa sih analoginya Kak? Kalau kita pernah baca tentang percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus, pasti kita tahu yang Nikodemus bingung. Gimana Tuhan caranya supaya aku bisa lahir baru? Apakah aku harus masuk kembali ke rahim ibuku? Kan nggak mungkin kan? Saya juga heran kenapa Nikodemus yang pemimpin agama Yahudi, tokoh agama Yahudi aja nggak ngerti tentang lahir baru. Tapi nanti kalau sempat kita bahas tentang yang percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Tapi kita sekarang lebih mengacu pada pengertian lahir baru dan analogi lahir baru. Jadi analogi nanti adalah proses pembuahan manusia selama 9 bulan. Kenapa itu dipakai untuk menjelaskan lahir baru? Oke, nanti kita akan bahas. Nah, kelahiran baru atau kelahiran kembali disebut berulang-ulang dalam Yohanes 3. Tepatnya Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 5. Dalam Yohanes 3 tersebut, kata kelahiran baru adalah terjemahan dari kata genete dan anoten. Tulisannya gimana tuh Kak? Oke, bentar, saya tulis. Kelihatan nggak? Jadi lahir baru itu dari kata genete dan anoten. Kelihatan nggak? Apa kurang kelihatan? Gitu tulisannya. Semoga kelihatan ya.
kata lahir baru di situ tentu mengacu kepada Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kata lahir baru atau kelahiran baru dalam Yohanes 3 dari kata genete anoten itu berasal dari akar kata genao dan anoten. Jadi kalau kita tadi udah melihat kata aslinya atau bahasa aslinya adalah genete anoten, akar katanya adalah dari dua kata, dari dua suku kata, yaitu genao dan anoten. Genao artinya adalah to procreate atau to regenerate, yang artinya dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas atau dilahirkan baru. Sekali lagi ya, kata lahir baru dalam Yohanes 3 dari kata genete anoten, dari akar kata genao dan anoten, yang artinya to procreate atau to regenerate, yang artinya dilahirkan dari atas atau dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Kenapa sih Kak kita harus bahas lahir baru? Soalnya kalau kita nggak lahir baru, kita nggak masuk surga. Nah ini yang jadi permasalahan. Kebanyakan orang mau masuk surga tapi dia nggak berusaha buat lahir baru. Jangankan buat lahir baru, dia aja nggak ngerti lahir baru itu apa. Atau misalnya kita bahas kata lahir baru dari ayat yang lain, dari ayat perjanjian baru. Nah ini saya cuma memilih beberapa ayat ya. Sebenarnya ada banyak sekali ayat yang bicara tentang lahir baru dalam perjanjian baru. Tapi saya hanya memilih beberapa ayat yang tentu memiliki kaitan dengan pembahasan kita hari ini. Misalnya dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Coba kita buka ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 23. Kel, bisa buka ayatnya nggak, Kel? Bisa Kak, ini kelihatan nggak Kak? Kelihatan. Oke. Coba baca, Kel. Oke. 1 Pelan-pelan ya. Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oke, sekali lagi. Yang keras tapi pelan-pelan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Kata dilahirkan dalam teks ini adalah anagegenemoi. Aduh, susah banget ini ya katanya ya. Oke, kita bahas akar katanya aja deh. Kata dilahirkan di sini dari akar kata anagenao. Kalau bahasa aslinya tadi, teks aslinya bukan akar katanya adalah anagegenemoi. Dari akar kata anagenao. Nah, ini akar katanya ya, anagenao. Nah, dari ayat ini sebenarnya Petrus mau menyatakan bahwa orang yang lahir baru itu adalah orang yang belajar firman Tuhan. Jadi Petrus mau menyatakan secara terang-terangan bahwa oleh firman Tuhan seseorang mengalami lahir baru atau dilahirkan kembali. Jadi kalau orang mau lahir baru tapi dia nggak belajar atau nggak mengerti kebenaran firman Tuhan secara lengkap dan utuh, sebenarnya dia nggak bisa lahir baru. Ngejelimet ngomongnya. Saya ulang ya. 1 Petrus 1 ayat 23 ini sebenarnya mau mengatakan, Petrus mau bilang bahwa oleh firman Tuhan seseorang mengalami kelahiran baru atau dilahirkan kembali.
Kalau kemarin kita udah bahas tentang pertobatan yang guys bahas, sebenarnya ini cukup sejajar dengan arti kelahiran baru. Kalau bertobat kemarin kita udah tahu ya, bertobat dalam perjanjian baru dari kata metanoia, artinya perubahan pola pikir. Sebenarnya orang yang lahir baru adalah orang yang ditandai dengan perubahan pola pikir, perubahan cara pandang. Yang ditandai dengan perubahan cara pandang. Sampai pergeseran cara pandang. Sampai perubahan selera jiwa. Nanti kita sedikit bahas ya. Tapi saya mau singgung dulu. Jadi orang yang lahir baru adalah orang yang ditandai dengan perubahan cara berpikir atau pola berpikir. Dalam bahasa aslinya, metanoia. Jadi bertobat dalam perjanjian baru kan metanoia. Artinya bukan berbalik ya teman-teman. Itu arti bertobat dalam perjanjian lama. Tapi bertobat dalam perjanjian baru, di Roma 12 ayat 2, dalam teks aslinya itu metanoia. Yang artinya perubahan cara pandang, atau perubahan cara berpikir, atau perubahan mindset. Perubahan mindset. Gimana cara supaya kita bisa ngerubah mindset? Atau mindset apa yang harus kita kenakan? Tentu mindset atau kita bisa merubah cara pandang dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk merubah orang. Misal 2 Timotius 3 ayat 16, atau Roma 10 ayat 17, atau misal Roma 12 ayat 2 sendiri. Ada banyak. Nanti teman-teman buka ya, yang tadi saya sebut. 2 Timotius 3 ayat 16, Roma 12 ayat 2, terus apa lagi tadi saya sebut ya? Mazmur 119 ayat 9. Bukan berubah karena positive thinking, bukan berubah karena motivasi, bukan berubah karena belajar filsafat, tapi orang yang bertobat atau orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang diubahkan cara pandangnya oleh kebenaran firman Tuhan. Oke, kita bahas lagi ayat yang mengacu kepada lahir baru. Misalnya dalam Yohanes 1 ayat 13. Coba kita buka ayatnya. Yohanes 1 ayat 13. Ya. Saya baca ya. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kata diperanakan di sini dalam ayat ini adalah genao. Jadi bahasa aslinya genao. Yang sama artinya dengan dilahirkan. Hal ini menunjuk bahwa kejadian hadirnya seorang anak manusia melalui suatu proses. Oke, saya baca ulang lagi ayatnya ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kata diperanakan di sini dari akar kata genao, sama ya, dari kata genao, yang sama artinya dengan dilahirkan. Hal ini menunjuk pada kejadian hadirnya seorang anak melalui proses. Yang tadi dibilang, kalau kita menganalogikan lahir baru, sebenarnya mengacu kepada proses pembuahan. Dari kita, mulai dari sel sperma, bertemu dengan indung telur, terus jadi zigot, terus berkembang jadi janin, terus berkembang jadi bayi manusia, seterusnya dilahirkan selama 9 bulan. Jadi Yohanes 1 ayat 13 ini menunjuk pada proses kelahiran baru. Jadi proses kelahiran baru itu seperti proses kelahiran manusia yang 9 bulan itu. Jadi bukan sesuatu yang instan ya. Kalau tadi kita bahas di awal miskonsepsi kelahiran baru, kita bisa melihat adanya ketimpangan pemahaman orang-orang Kristen tentang kelahiran baru itu sendiri. Misal kelahiran baru dipandang sebagai sesuatu yang instan. Atau karena dia dibaptis, atau karena dia ikut KKR, atau karena dia percaya Yesus saja.
Nah, itu kan sesuatu yang instan ya. Sementara di Alkitab sendiri bilang kelahiran baru itu seperti proses kelahiran manusia yang 9 bulan dikandung baru dilahirkan. Kita bisa memahami bahwa proses kelahiran baru bukan sesuatu yang instan dalam 1 hari, 1 minggu, atau bahkan 1 bulan. Proses reproduksi atau pembuahan adalah proses yang natural yang dapat dijelaskan. Jadi kelahiran baru itu dianalogikan atau disejajarkan dengan proses reproduksi atau pembuahan. Yang mana ini merupakan proses yang natural yang dapat dijelaskan. Mungkin dulu kita belum bisa mengerti ya, kok tiba-tiba kita belum bisa menjelaskan ya tentang proses dari pembuahan sampai pada kelahiran manusia. Tapi kan sekarang udah banyak ada videonya kalau teman-teman lihat di YouTube. Nah, ini artinya bahwa proses reproduksi dan pembuahan adalah proses yang natural yang dapat dijelaskan. Dari hal ini, dari Yohanes 1 ayat 13 kita bisa mengambil kesimpulan 3 hal. Pertama, kelahiran baru adalah proses yang natural yang membutuhkan perjalanan waktu. Ini bukan sesuatu yang mendadak terjadi atau berlangsung secara instan. Jadi kelahiran baru itu bukan sesuatu yang secara instan ya. Cuma sekali 2 kali ikut komsel dengar kebenaran firman terus lahir baru. Itu nggak mungkin banget. Itu nggak mungkin banget. Nanti kita akan bahas tentang proses kelahiran baru. Gimana sih kita bisa dikatakan bahwa kita ada dalam proses kelahiran baru? Dua, kelahiran baru tidak boleh dipahami sebagai fenomena yang mistis atau ajaib yang tidak bisa dimengerti atau diuraikan secara nalar. Jadi gini, kelahiran baru itu bukan proses yang mistis ya. Misalnya kita didoain, terus langsung jadi lahir baru, kayak tadi ikut KKR ya. Atau misalnya habis dibaptis, terus kita dibilang lahir baru. Lahir baru kok mistis? Buat apa Tuhan Yesus datang? Buat apa Tuhan Yesus ngasih teladan? Buat apa Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 1:12 bahwa setiap orang percaya dikasihnya kuasa? Buat apa kuasa itu? Kalau misalnya kamu cuma didoain atau dibaptis, terus kamu langsung lahir baru. Tentu kuasa itu harus kita gunain ya. Fasilitas keselamatan itu harus kita gunakan supaya kita bisa lahir baru atau selamat. Dan proses kelahiran baru bukan kejadian di bawah sadar, di alam bawah sadar seseorang. Maksudnya bukan sesuatu yang nggak bisa dipahami sama sekali. Ketiga, nah ini yang penting. Makanya nanti kita menemukan dalam Yohanes 3 ayat yang kelima bahwa orang yang lahir baru itu adalah orang yang lahir dari air, dilahirkan dari air dan roh. Ini menyangkut poin yang ketiga ini, kesimpulan ketiga ini. Yaitu kelahiran baru hanya bisa dikerjakan oleh Allah atas respon manusia. Maksudnya gini, kan Tuhan udah ngasih fasilitas keselamatannya. Yang tadi kita bahas ada 4. Terus buat apa fasilitas itu kalau nggak kita respon, kalau nggak kita pakai? Kalau kita cuma menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan tanpa kita meresponi fasilitas keselamatan yang Tuhan kasih, sebenarnya tidak akan pernah terjadi kelahiran baru ya. Aduh, cukup pegal juga nih megangin kamera. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau interupsi dulu nggak? Kobet mau nanya, Kobet. Ya. Kalau yang tadi berarti kan lahir baru itu kan sejajar dengan proses kelahiran pada umumnya, kelahiran manusia yang dikandung 9 bulan atau lalu dilahirkan. Nah terus nah apakah ada rentang waktunya Kak tentang kelahiran baru pada Alkitab ini Kak? Nah ini sebenarnya saya udah susun pertanyaannya sih, tapi nggak apa-apa saya jawab sekarang. Apakah ada rentang waktu yang pasti? Tentu tidak ada. Tergantung seberapa serius kita meresponi firman Tuhan. Seberapa kita serius memakai fasilitas yang Tuhan berikan. Tentu fasilitas keselamatan ya. Kayak tadi penebusan, Roh Kudus, Injil, pengharapan akan firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerespon itu dengan benar, atau kalau misalnya kita belajar firman malas-malesan, kita kalah dengan orang yang baru ikut komsel tapi dia serius belajar firman. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang pasti yang mengatakan bahwa orang itu lahir baru. Kayak yang tadi ditanya, kan kalau proses pembuahan dari zigot menjadi manusia kan 9 bulan.
Nah, kalau lahir baru berapa lama waktunya? Sebenarnya nggak bisa ditentuin. Tergantung seberapa serius kita merespon fasilitas keselamatan yang Tuhan berikan. Tentu fasilitas keselamatan yang Tuhan berikan harus kita respon, harus kita pakai supaya kita bisa jadi anak-anak Allah. Karena semua orang yang percaya diberinya kuasa supaya jadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita nggak ngerespon fasilitas keselamatan, sampai kapanpun kita nggak akan lahir baru. Tapi gue udah rajin ke gereja, Kak. Gue udah rajin berdoa. Gue udah ikut komsel. Percuma kalau kamu nggak ngerti kehendak Tuhan, dan kalau kamu nggak punya hubungan sama Tuhan, kamu nggak bisa lahir baru. Walaupun kamu udah rajin ke gereja, itu cuma rutinitas agama aja. Kekristenan itu hubungan ya. Jangan lupa, kekristenan itu jalan hidup, bukan agama. Kita udah pernah bahas ya. Gimana? Cukup menjawab apa masih ada yang mau ditanyakan? Jadi tidak ada waktu yang pasti ya untuk menjelaskan kapan seseorang itu lahir baru. Tergantung orang itu seriusnya seberapa sama Tuhan. Dan tentu yang tahu lahir baru apa enggaknya itu Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita lahir baru. Tapi kita bisa tahu apakah kita sudah masuk dalam proses kelahiran baru atau enggak. Dari mananya, Kak? Dari buahnya, dari perilaku hidup kita. Tentu orang lain akan merasakan bahwa kita berubah. Dan tentu kita merasakan bahwa kita udah berubah. Wih, ternyata saya udah berjalan sejauh ini, selama ini. Maksudnya apa tuh, Kak? Misalnya teman-teman baru ikut komsel, terus teman-teman nggak nyadar kalau teman-teman itu udah berubah cukup jauh. Teman-teman udah cukup berubah, udah cukup banyak berubah. Jadi yang tahu kita lahir baru apa enggak ya, yang tahu dengan pasti ya Tuhan. Tapi kita bisa tahu apakah kita ada dalam proses kelahiran baru apa enggak. Nanti kita bahas di Yohanes 3 deh. Orang yang tidak dilahirkan baru, dia nggak masuk kerajaan Allah sebenarnya. Kira-kira begitu ya. Semoga cukup menjawab. Atau masih ada pertanyaan, boleh diinterupsi. Sudah, Kak. Cukup. Oke. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Kita tadi udah bahas tentang pengertian lahir baru. Jadi pengertian gampangnya apa sih, Kak? Kalau tadi kan kata kelahiran baru Kak jelasin di Yohanes 3. Dari kata genete anoten. Dari akar kata genao dan anoten. Yang artinya dilahirkan dari atas. Atau dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Oke, sederhananya gini. Orang yang lahir baru adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau kita belum sampai pada tahap mengerti kehendak Tuhan, kita belum lahir baru. Sebenarnya sesederhana itu pengertian lahir baru. Kita ngerti kehendak Tuhan dan kita melakukannya. Makanya dibilang lahir baru. Apanya yang baru? Pikirannya. Apanya yang baru? Keinginannya. Apanya yang baru? Perbuatan atau kehendak bebasnya. Jadi orang yang lahir baru adalah orang yang sejajar dengan orang yang mendapat pencerahan. Jadi orang yang dapat pencerahan itu orang yang sadar, orang yang tahu, orang yang punya tujuan hidup. Ya tadi gampangnya adalah orang yang tahu maunya Tuhan dan dia melakukannya. Jadi kalau teman-teman belum sampai pada tahap tahu maunya Tuhan atas hidup teman-teman, sebenarnya teman-teman belum lahir baru. Saya dulu cukup lama terjebak dalam fase ketidakmengertian akan kehendak Tuhan. Misalnya saya udah rajin ke gereja, saya udah ikut terlibat dalam pelayanan, bahkan jadi ketua, misalnya jadi ketua pemuda. Tapi kosong, karena saya nggak tahu apa yang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan apa enggak sih. Saya nggak tahu dengan pasti, saya cuma menjalani aja kegiatan agama secara biasa. Mungkin teman-teman juga ngalamin. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti kehendak Tuhan, teman-teman sebenarnya belum lahir baru. Makanya lahir baru tadi dibilang dilahirkan dari atas. Yang sejajar dengan pertobatan, metanoia. Perubahan pola pikir. Jadi cara pandang kita diganti dengan cara pandang yang berasal dari atas. Yaitu apa? Cara pandang Tuhan sendiri atau kebenaran firman. Jadi sekali lagi saya mau ulang ya. Lahir baru itu sama dengan orang yang mendapat pencerahan
atau orang yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Simpel kan? Tapi nggak simpel sebenarnya. Percayalah, ini proses yang panjang. Jadi kalau baru ikut 4-5 kali komsel terus berharap bisa ngerti kehendak Tuhan, oh tidak semudah itu, Ferguson. Nah, ini pertanyaan menarik nih, menyangkut pertanyaan Michael tadi. Apa yang menjadi dasar bahwa kita dikatakan telah mengalami proses kelahiran baru? Saya ulang pertanyaannya ya. Apa yang menjadi dasar bahwa kita dikatakan telah mengalami proses kelahiran baru? Bukan lahir baru ya. Kita mengalami proses kelahiran baru. Jadi apa nih dasarnya? Kita telah memasuki proses kelahiran baru. Oke, kita akan bahas. Yang menjadi dasar bahwa kita dikatakan telah memasuki proses kelahiran baru adalah satu, kita mengalami proses pembaharuan pola berpikir atau cara pandang. Sekali lagi, satu, ketika kita mengalami proses perubahan pola pikir atau pembaruan cara pandang yang tadi kita udah bahas, metanoia, Roma 12 ayat 2. Jadi orang yang lahir baru adalah orang yang berubah cara pandangnya. Makanya tadi saya bilang, kelahiran baru dan pertobatan dalam perjanjian baru ini cukup sejajar. Tapi tingkatannya di atas metanoia ya. Oke. Saya ulang. Kelahiran baru sebenarnya bisa disejajarkan dengan pertobatan dalam perjanjian baru. Tapi sebenarnya kelahiran baru itu stepnya di atas pertobatan. Jadi kalau bertobat itu pakai kata metanoia, kalau lahir baru itu pakai kata paranoia. Kalau metanoia artinya perubahan cara berpikir atau perubahan pola berpikir atau cara pandang. Kalau paranoia artinya pergeseran cara berpikir, pergeseran keinginan. Atau gampangnya perubahan selera jiwa. Jadi tanda bahwa seseorang memasuki proses kelahiran baru adalah satu, dia mengalami proses perubahan cara berpikir atau cara pandang. Atau yang disebut dengan bertobat dalam perjanjian baru. Dua, sampai pada titik berubahnya selera jiwa manusia, yaitu dari yang dulu mencintai dunia, yaitu dari yang dulu kita senang atas dasar punya ini punya itu, sampai pada titik tidak mengingini apa-apa lagi. Kita tidak mengingini apapun dan siapapun lagi kecuali Tuhan. Kita cuma menginginkan melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini Koben ngomong apa sih, abstrak banget. Melakukan kehendak Tuhan. Emang kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Ini bisa lah. Kalau nggak bisa, buat apa kita belajar selama ini? Jadi saya ulang yang kedua. Jadi kalau yang tadi di awal adalah perubahan cara berpikir atau cara pandang, yang kedua adalah sampai pada proses berubahnya selera jiwa kita. Dari yang tadinya kita senang atas dasar punya ini punya itu, jadi tidak mengingini dunia lagi, atau yang disebut Alkitab kita menjadi tawanan roh. Sederhananya selera atau kenikmatan atau kebahagiaan atau kepuasan kita hanya karena melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hatinya. Jadi kepuasan kita bukan karena punya ini punya itu. Kesenangan kita bukan karena punya ini punya itu. Bahagia kita bukan karena punya ini punya itu. Tapi bahagia kita, kepuasan kita, kenikmatan kita adalah kalau kita ngerti kehendak Tuhan dan kalau kita nyenangin hati Tuhan. Nah, itu proses perubahan selera jiwa. Jadi kita kalau diajak nongkrong sama teman-teman yang nggak ngerti, yang nggak belajar firman Tuhan, kita jadi nggak nyambung nanti. Ini proses yang alamiah ya, natural ya. Nanti antara teman-teman yang ngejauhin teman-teman kalian atau teman kalian yang ngejauhin teman-teman. Antara dua itu. Oke, jadi ada dua tandanya ya. Satu, perubahan cara berpikir. Kedua adalah perubahan selera jiwa. Kalau teman-teman belum berubah cara pandangnya, kalau teman-teman keinginannya belum berubah, berarti teman-teman belum masuk dalam proses kelahiran baru. Oke, pertanyaan selanjutnya.
gimana sih Kak gambaran secara gampangnya, sederhananya tentang proses kelahiran baru? Saya ulang. Gimana sih Kak penjelasan secara singkat mengenai proses kelahiran baru? Ini penjelasan singkat tentang proses kelahiran baru. Oke, kita bahas. Proses kelahiran baru. Pertama, kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni. Tolong teman-teman bedakan antara mendengar firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan yang murni. Apa tuh Kak? Firman Tuhan yang murni apa sih Kak? Firman Tuhan yang murni itu ada dua cirinya. Yaitu dia merubah orang. Kedua, semakin menggiring orang tidak mencintai dunia dan makin mencintai Tuhan. Gampangnya gitu. Jadi ada dua tanda firman yang murni. Satu tadi apa? Merubah orang, Kak. Kenapa? Merubah orang. Merubah orang. Kan semua pengajaran, bahkan pengajaran yang salah juga bisa merubah orang, Kak. Makanya kebenaran yang murni cirinya ada dua. Yang kedua apa? Mencintai Tuhan daripada dunia. Kita semakin mencintai Tuhan dan semakin meninggalkan kesenangan dunia ini. Kesenangan dunia itu apa? Apa yang ada di dalam dunia? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Secara gampang apa Kak? Kalau buat cewek materialis. Kebahagiaan, kesenangan, kepuasan atas dasar punya ini itu. Kalau cowok panseksualisme. Kebahagiaan atas dasar seks. Nah, itu yang ada dalam dunia. Jadi yang pertama kita harus mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni. Jadi firman Tuhan yang murni itu terngiang-ngiang. Firman Tuhan yang murni itu ngerubah orang. Cuma masalahnya ngerubah orang, pengajaran yang salah pun juga ngerubah orang. Makanya kriteria yang kedua kata firman Tuhan yang murni adalah dia semakin mencintai Tuhan. Apakah dengan belajar firman Tuhan dia semakin mencintai Tuhan? Atau malah semakin mau hidup nyaman di bumi ini? Sebenarnya kalau orang takut kematian, sebenarnya dia belum mencintai Tuhan, belum siap pulang sebenarnya. Kalau orang mencintai Tuhan, dia sebenarnya tidak mempertahankan apa-apa dan siapa-siapa lagi di bumi ini. Oke, kita lanjut. Proses kelahiran baru yang kedua adalah, kalau yang pertama tadi mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni. Kemudian selanjutnya adalah membangun konsep pemahaman yang berlandaskan kebenaran. Jadi kalau kita udah dengar kebenaran firman Tuhan, kita sebenarnya sedang membangun konsep pemahaman yang berlandaskan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah dimuridkan. Jadi sebenarnya nanti goalnya teman-teman dimuridkan sendiri sama Tuhan. Dimuridkan sama Tuhan tuh apa sih? Dimuridkan sama Tuhan artinya dimuridkan oleh firman-Nya. Sampai teman-teman punya gairah sendiri untuk belajar firman Tuhan. Nggak dipaksa-paksa lagi ikut-ikut kayak begini. Sebenarnya apa untungnya juga sih kita, misalnya apa untungnya juga saya ngajar kayak begini, kan nothing tulus kan. Kalau kamu ikut nggak rugi, kamu nggak ikut juga saya nggak rugi. Kalau kamu ikut puji Tuhan, nggak ikut juga puji Tuhan. Jadi sebenarnya kita cuma mau ngarahin teman-teman supaya bisa dimuridkan sama Tuhan sendiri atau dimuridkan sama firman-Nya. Jadi pertama mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni, kedua membangun konsep pemahaman yang berlandaskan kebenaran, yang ketiga adalah dimuridkan oleh Tuhan sendiri atau dimuridkan oleh firman. Keempat, dibaptis. Dibaptis di sini menunjuk komitmen ya. Dibaptis di sini dibaptis yang Kobat maksud dibaptis selam gitu, dibaptis percik. Iya, karena dibaptis itu artinya tanda komitmen seseorang sungguh-sungguh ikut sama Tuhan. Terus gimana Kak dengan baptis percik, baptis selam, baptis bendera? Kan ada yang dibaptis pakai bendera tuh. Nggak masalah ya sebenarnya, mau teman-teman mau dibaptis percik, mau dibaptis bendera atau dibaptis selam, sama aja. Masalahnya bukan pada teknisnya, masalahnya adalah pada intinya. Jadi teman-teman harus tahu kenapa teman-teman dibaptis. Makanya saya lebih setuju orang-orang tuh dibaptis kalau dia udah dewasa, udah mengerti. Karena dibaptis artinya dari kata baptiso, yang artinya ditenggelamkan, dimatikan. Orang-orang yang berkomitmen untuk hidup baru, itu orang yang dibaptis. Oke lanjut, kelima.
kita harus belajar kebenaran terus-menerus secara berkesinambungan. Jadi habis teman-teman punya komitmen, teman-teman pasti belajar kebenaran terus-menerus secara berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah perubahan pola pikir atau metanoia sampai pada tingkat pergeseran pola pikir atau perubahan selera jiwa atau paranoia atau lahir baru. Jadi paranoia atau pergeseran cara berpikir atau perubahan selera jiwa itu sama dengan artinya lahir baru. Paranoia. Kalau metanoia baru ininya doang yang berubah nih, mindsetnya. Tapi kalau paranoia udah sampai keinginan, udah sampai kehendak bebas ya. Jadi ada 5 ya tadi ya, mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni. Pasti teman-teman bakal kecanduan belajar firman Tuhan. Pasti teman-teman bakal punya gairah untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kemudian teman-teman membangun konsep pemahaman yang berlandaskan kebenaran. Lalu teman-teman harus masuk dalam proses pemuritan atau dimuridkan oleh firman. Kemudian dibaptis, kemudian belajar kebenaran secara terus-menerus atau berkesinambungan, dan terakhir adalah perubahan pola pikir sampai pada tingkat pergeseran pola pikir atau perubahan selera jiwa. Itu adalah proses kelahiran baru secara singkat. Sekarang kita akan masuk pada ayat inti, yaitu Yohanes 3, ayat 3 sampai 5. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu. Kita mau baca dulu ayatnya. Sorry, bukan bahas ya. Kita mau baca dulu ayatnya. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Ya, ini sebenarnya yang tadi saya bilang di awal. Ini percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah seorang tokoh agama Yahudi, pemimpinnya dia. Ya, dia nyamperin Tuhan Yesus buat nanya, buat diajarin. Kalau seorang Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, tokoh agama Yahudi datang ke Yesus, berarti Tuhan Yesus bukan orang sembarangan dong. Itu logikanya. Kenapa seorang rabi atau tokoh terkemuka orang Yahudi bisa nyamperin Yesus dan minta diajarin? Nah, ini kan sesuatu yang aneh ya. Tentu dari sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan yang tadi dibahas Yohanes 13 ayat 13. Nah, untuk memahami hal kelahiran baru dalam Yohanes 3, nanti kita baca, tapi saya kasih prolog dulu. Kita harus mempertimbangkan dengan sangat serius. Saya ulang. Untuk memahami hal kelahiran baru dalam Yohanes 3, kita harus mempertimbangkan dengan sangat serius bahwa percakapan ini terjadi antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang tokoh agama Yahudi. Seorang tokoh agama Yahudi seperti Nikodemus adalah seorang yang pikirannya telah terbelenggu doktrin atau teologi dan cara pandang yang mendarah daging di dalam dirinya. Ini jadi pertanyaan ya. Kenapa Tuhan Yesus cuma ngajar tentang kelahiran baru sama Nikodemus? Kenapa nggak sama muridnya? Apakah itu artinya yang harusnya mengalami kelahiran baru hanya Nikodemus dan murid-muridnya tidak ditargetkan untuk menjadi lahir baru? Tentu enggak ya. Tentu kenapa Tuhan Yesus di sini menyinggung tentang lahir baru? Karena Nikodemus itu yang adalah seorang pemimpin tokoh agama Yahudi, dia juga guru terkemuka. Nikodemus ini udah punya banyak pemahaman, punya banyak doktrin yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan pahamnya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang khusus ke Nikodemus, kamu harus lahir baru. Tapi bukan berarti hanya menunjuk Nikodemus yang harus lahir baru ya. Ini kita hanya mengacu pada konteksnya ya. Lahir baru, semua orang harus mengalami lahir baru. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus tuh menggunakan istilah lahir baru ke Nikodemus supaya Nikodemus tuh meninggalkan cara berpikirnya yang lama. Nah, kepada Petrus dan murid-murid yang lain yang berkeadaan sangat berbeda dengan Nikodemus, Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa mereka harus dilahirkan baru.
Apakah berarti Petrus dan murid-murid yang lain tidak perlu mengalami kelahiran baru? Kayak tadi udah saya bilang, tentu saja mereka juga harus mengalami pembaruan kehidupan dari cara berpikir mereka sehingga mengubah gaya hidup mereka secara total. Jadi sebenarnya istilah lahir baru nggak terlalu penting ya. Yang penting orang itu harus berubah. Tapi istilah ini penting untuk ngejelasin ke orang-orang seperti Nikodemus. Dan ini juga jadi penjelasan yang cukup mudah kita tangkap kalau kita pakai kata kelahiran baru ini. Sebenarnya istilah tidak terlalu penting. Istilah kelahiran baru tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan fakta kehidupan yang harus dialami orang yang mencapai kelahiran baru. Mengamati Yohanes 3, maka kelahiran kembali atau kelahiran baru adalah pokok pengajaran yang tersurat atau tersirat, yang sangat penting. Nah, sebelum Tuhan Yesus mengucapkan kalimat penting mengenai keharusan mengalami kelahiran baru bagi Nikodemus, ia memulai dengan kata amin, amin, yang dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai verily, verily. Kata amin yang diulang ini menunjukkan hal yang penting dan mutlaknya pengalaman tersebut terjadi dalam kehidupan ini. Dan dalam bahasa Indonesia, kata ini diterjemahkan sesungguhnya, yang juga bisa bermakna seharusnya atau semestinya, atau berarti yang benar. Sesuatu yang tidak boleh dihindari, tetapi mutlak harus dialami. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 3. Oke, kita baca dulu. Tuhan Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi orang yang gak lahir baru sebenarnya dia gak melihat kerajaan Allah. Nah, kata melihat dalam teks aslinya di situ adalah eido, yang artinya memahami secara mendalam. Jadi kalau diartikan lagi, aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat memahami kerajaan Allah secara mendalam. Saya ulang ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan baru, ia tidak dapat memahami kerajaan Allah secara mendalam. Kata melihat di sini adalah bahasa aslinya tadi ya, eido, yang artinya mengerti atau memahami secara mendalam. Dalam teks ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang tidak mengalami kelahiran baru tidak akan mengalami kebenaran. Dalam hal ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang tidak mengalami kelahiran baru tidak akan memahami kebenaran mengenai kerajaan Allah secara mendalam. Orang yang tidak memahami kebenaran mengenai kerajaan Allah, pasti dia tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan Allah. Yang sama artinya mereka berkeadaan duniawi. Oke, saya ulang pelan-pelan ya. Ini makanya tadi di awal saya bilang ini cukup rumit. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak lahir baru, ia tidak dapat melihat, yang dalam teks aslinya eido, kerajaan Allah, yang artinya nggak memahami kerajaan Allah secara mendalam. Jadi orang yang nggak memahami secara mendalam tentang apa itu kehendak Tuhan, dia nggak dibangkitkan, dia nggak masuk kerajaan Allah, itu maksudnya. Sekali lagi ya, jadi orang yang nggak memahami kerajaan Allah secara mendalam, kerajaan Allah itu kehendak Tuhan, ia tidak dibangkitkan. Nah, sekarang kita bahas ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata, kan tadi kita udah bahas ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, jika sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kata masuk di sini dalam teks aslinya adalah eiseltein. eiselthein.
eiselten. Dari kata exerkomai, yang selain berarti masuk, juga dibangkitkan. Saya baca ulang ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Coba deh, ingat baik-baik yang tadi. Kita udah bahas tentang proses kelahiran baru secara sederhana. Jadi orang yang tidak dilahirkan dari air, maksudnya tidak dibaptis, tidak masuk ke dalam proses untuk memiliki komitmen untuk hidup baru, tidak dilahirkan dari air dan roh. Roh di situ menunjuk pekerjaan Roh Kudus. Jadi gampangnya, orang yang tidak dibaptis dan tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus, sebenarnya dia nggak bisa masuk kerajaan Allah. Sebenarnya dia nggak dibangkitkan. Kalau kata masuk di situ tadi dari bahasa aslinya eiselten, yang artinya tidak dibangkitkan ya. Yang artinya dibangkitkan. Tidak masuk yang artinya tidak dibangkitkan. Saya ulang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air, ini menunjuk baptisan. Bukan teknisnya, tapi maknanya. Dan roh yang menunjuk pekerjaan Roh Kudus untuk mempertobatkan manusia. Roh Kudus dari kata parakletos dan dunamis, artinya penolong dan apa? Ingat gak? Parakletos dan dunamis artinya apa? Penolong dan penggerak. Jadi pekerjaan Roh Kudus ini menunjuk pada Roh Kudus membantu kita untuk memahami segala kebenaran dan mendorong kita untuk melakukan kebenaran. Jadi kalau orang tidak dilahirkan, tidak dibaptis dan tidak masuk ke dalam pekerjaan Roh Kudus, sebenarnya ia tidak dibangkitkan. Tidak masuk kata masuk di situ dari akar kata exerkomai yang artinya dibangkitkan tadi ya. Berarti orang yang tidak dibaptis, tidak masuk ke dalam proses untuk komitmen hidup baru dan tidak masuk dalam pekerjaan Roh Kudus yang artinya proses untuk dipertobatkan, dia nggak dibangkitkan. Nah loh, ini jadi susah kan kalau kayak gini kan. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, nggak apa-apa, di tengah-tengah dipotong aja. Kobet. Ya, Michael masih belum ngerti yang maksudnya air itu gimana, Kobet. Apakah tetap masih harus kayak dibaptis secara teknis gitu atau gimana? oh nggak. Makanya tadi di situ saya bilang, sebetulnya dibaptis di situ nggak masalah mau teman-teman dibaptis percik, dibaptis selam, kayak pakai bendera, kayak pakai pasir, kayak pakai media apapun, itu nggak akan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika teman-teman sudah dibaptis, tapi teman-teman tidak mengerti arti dari baptis itu sendiri. Makanya saya lebih setuju orang yang dewasa yang dibaptis. Orang yang dewasa kan orang yang udah mulai sadar ya. Orang yang menerima konsekuensi dari apa yang udah dia lakukan kan. Orang yang bertanggung jawab atas hidupnya secara penuh kan. Tapi sebenarnya teknis itu perlu atau enggak tuh, Kobet? Atau ya teknis sebagai budaya? Sebenarnya macam-macam pemahaman sih. Ada yang bilang kalau lu baptis percik, kepala lu doang yang masuk surga karena yang kena air kepala lu doang. Ini lucu ya. Terus Islam baptis Islam. Lu harus baptis Islam karena di Alkitab dibilang Tuhan Yesus sendiri dibaptis sama Yohanes di mana? Di itu, Sungai Yordan. Berarti kita harus dibaptis Islam kayak gitu. Kayak jadi masalah teman-teman. Yang jadi masalah adalah ketika teman-teman nggak memahami arti dari baptisan itu sendiri. Kata baptis sekali lagi dari kata baptiso yang artinya adalah ditenggelamkan, dimatikan. Kalau ditenggelamkan, dimatikan, kenapa orang dibaptis dicelupin dalam air? Baptiso, ditenggelamkan, dimatikan. Maksudnya mati dari cara hidup yang lama, pas teman-teman keluar dari air, teman-teman siap dan berkomitmen untuk hidup baru. Itu maksudnya. Tapi nggak masalah juga mau teman-teman baptis percik pakai bendera, yang penting teman-teman ngerti arti baptis itu sendiri. Misalnya ada pertanyaan lagi, apakah gue perlu baptis lagi, Kak? Ya nggak apa-apa juga kalau kamu mau dibaptis lagi juga nggak apa-apa. Yang penting kamu ngerti. Sebenarnya lebih mengerikan adalah kalau kamu dibaptis pakai air tapi kamu nggak dibaptis roh, kamu celaka banget. Misalnya kalau kamu udah dibaptis secara teknis, misalnya mau dipercik ya, mau di Islam kayak,
Tapi kamu nggak mengerti arti dari pembaptisan itu sendiri dan tidak masuk dalam proses pendewasaan yang tadi dibilang roh, tidak masuk dalam pekerjaan roh, waduh, kamu nggak bakal selamat, kamu nggak bakal lahir baru. Jadi orang yang lahir baru itu sama dengan orang yang selamat, orang yang dikembalikan ke rancangan semula. Orang yang lahir baru kan tadi bilang orang yang celik matanya, orang yang disejajarkan dengan orang yang mengalami pencerahan, orang yang tahu kehendak Tuhan, orang yang tahu cara melakukan kehendak Tuhan, orang yang tahu kehendak Tuhan dan melakukannya, itu orang yang lahir baru. Begitu. Oke, kita lanjut ya, ini dikit lagi nih. Kita kembali ke Yohanes 3 ayat 5 yang tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, kata masuk di situ dari kata eiselten, artinya dibangkitkan. Kamu nggak dibangkitkan. Jangan cuma puas sampai dibaptis doang ya. Kayak tadi di isu awal kita bahas, di miskonsepsi pertama kita bahas. Yang penting gue udah dibaptis. Terus orang gerejanya bilang, kamu udah lahir baru. Salah banget. Lahir baru tuh ditandai dengan perubahan pola pikir dan perubahan selera jiwa. Kalau dua ini nggak berubah, waduh. Jangan mengklaim kamu lahir baru dong. Dan lagi pula nggak ada yang tahu kapan kita lahir baru. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita bisa tahu apakah kita sudah memasuki proses dilahirkan baru apa enggak. Kita bisa tahu. Ini saya ulang-ulang nih, supaya teman-teman paham. Tentu saja maksud kerajaan surga di sini bukan hanya diperkenankan masuk ke dalam dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat, tetapi juga menjadi anggota keluarga kerajaan dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, serta memerintah bersama dengan Dia. Nah, ini bedanya kita dengan orang non-Kristen ya. Kak, berarti orang non-Kristen bisa masuk surga dong? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Terus apa bedanya sama orang Kristen? Kita udah pernah singgung sedikit ya, tapi nanti kita akan bahas lagi tentang keselamatan. Tapi kalau teman-teman masih bingung, nggak apa-apa, tanya aja. Nah, hanya orang yang mengalami kelahiran baru yang bisa memenuhi panggilan untuk sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Kalau teman-teman nggak dilahirkan kembali atau lahir baru, teman-teman nggak bisa memenuhi panggilan, nggak bisa menggenapi panggilan dalam Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu atau hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nggak bisa. Kalau hanya bermodalkan bermoral baik, teman-teman belum lahir baru. Kalau mau jadi baik, teman-teman nggak perlu Tuhan Yesus, bre. Kalau untuk jadi baik dong ya. Tapi kalau untuk melakukan kehendak Tuhan, tahu maunya Tuhan, nyenangin hati Tuhan, terus dikembalikan ke rancangan semula atau selamat, teman-teman perlu Yesus, teman-teman perlu Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus sendiri bilang, akulah jalan. Akulah jalan. Karena Tuhan Yesus sendiri udah membuktikan, sewaktu dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, dia benar-benar dikosongkan dan disamakan keadaannya dengan manusia. Kau pet live ya, Kalisa? Ya, kepencet lagi. HP-nya nge-restart lagi kali ya, Kalisa. Tadi sih bilang HP-nya nge-restart. Emang tadi gitu? Ini Michael WA centang 1. Iya. Nah, ini centang 2. Udah.
Halo Kobet, itu kenapa live lagi? Kepencet Kobet. Kepencet Kobet. Katanya oke-oke aja. Gimana sih Kobet? Teman-teman, ini sepertinya Kobet sedang ada masalah terkait dengan koneksi atau misalkan HP-nya, kesalahan teknis. Kita tutup aja ya teman-teman, sorry ya. Kita tutup komsel kita pada siang hari ini.